Agak merapat dikit Bang. Bang agak merapat dikit Bang. Ya, siap. Oke guys ya, hari ini Doktif cukup surprise ya, kaget karena ada berita bahwa akun dokter detektif akan disita atas laporan dari DRL. Atas laporan yang mana? Tomat putih, tomat busuk ya kita bilangnya, tomat busuk yang jelas sudah dirilis oleh Badan POM bahwa itu tidak ada tomatnya. Yang kedua tentang apa? Merendahkan ya? Apa? Enggak, yang merendahkan itu dulu. Habis itu yang ketiga merendahkan produk, sunscreen. Yang ketiga karena Doktif mengatakan saudara DRL tidak memiliki izin praktek. Doktif katakan sekali lagi bahwa itu adalah fakta yang sebenarnya, karena pada saat Doktif datang ke klinik Athena Palembang, di situ tidak ada surat izin praktek. Jadi aturan dari Dinas Kesehatan, Doktif ingatkan ya, PPSP, setiap klinik kecantikan untuk dokter yang melakukan tindakan atau konsultasi wajib untuk memiliki surat izin praktek. Tetapi pada saat Doktif datang ke klinik Athena Palembang, di situ ada 3 surat izin praktek dan tidak ada satupun atas nama Richard. Ya. Jadi karena itu Doktif dilaporkan dan akhirnya akun Doktif disita oleh Polres Jakarta Selatan. Inilah yang dari awal Doktif sudah duga. Mereka geng sirkus atau yang mungkin sekarang Doktif katakan geng tikus ingin mengambil akun dokter detektif. Dan Doktif ingatkan DRL, kamu jangan merasa berbangga hati bahwa kamu berhasil mengambil akun Doktif. Karena apa? Karena akun kamu pun akan Doktif sita dalam waktu dekat. Akan penyidik sita dalam waktu dekat. Ya, jadi apa yang kamu lakukan tidak akan membuat Doktif gentar. Dan dari akun Doktif dokter detektif akan Doktif alihkan ke dokter detektif Hero, di mana dulu juga pernah berusaha DRL hilangkan. Jadi dulu pernah juga dia berusaha menghilangkan, tapi dia tidak mengaku. Padahal di situ jelas claim by Richard Lee. Ya. Jadi akhirnya Doktif bikin akun baru dokter detektif Hero yang sampai saat ini masih aktif dan Doktif akan mengalihkan itu. Jadi pada saat akun dokter detektif disita oleh pihak Jakarta Selatan, maka Doktif tidak bisa mengakses akun tersebut. Dan Doktif akan mengembangkan akun dokter detektif Hero, ya. Tapi mungkin ada tambahan tadi? Oke, mungkin sedikit saja soal aspek hukumnya ya. Jadi terkait dengan penyitaan, jadi yang disita adalah berupa dokumen elektronik dalam bentuk akun TikTok ya. Ya kita maklumi, kita pahami penyidik dalam hal ini kepolisian itu punya kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap suatu bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilaporkan. Kuncinya adalah tindak pidana. Jadi berdasarkan tindak pidana. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti apa sih tindak pidananya dalam perkara ini? Pertama, terkait dengan white tomato yang jelas-jelas sudah dirilis oleh BPOM bahwa white tomato ini benar produk relabeling ya. Terus yang kedua, SIP yang izin praktek di klinik Palembang itu disampaikan sesuai dengan fakta karena tidak dipajang, yang dimana tidak terpampang, yang dimana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan seorang dokter yang melakukan praktek itu harus jelas di klinik mana dan harus dipasang di situ. Oke guys ya, ini adalah salah satu. Dok, maaf izin dulu. Mau nurunin bendera? Ada penurunan bendera. Izin prakteknya. Itu yang Doktif tanyakan. Dan di situ tidak ada. Doktif punya bukti video, punya bukti saksi yang bisa menerangkan itu. Dan ternyata kasus tersebut bisa naik sidik. Dan sekarang
akun Doktif akan disita. Sedikit pun Doktif gak gentar. Ya, oke, kamu merasa kebal hukum gak ada, Richard. Kamu manusia biasa, kamu warga negara Indonesia biasa. Ya, jadi kamu jangan merasa saya punya uang, saya punya link, gak ada. Dan di matanya Doktif ya emang DRL kriminal. Di matanya Doktif. Ya, oke. Udah, nggak boleh. Udah ya. Jadi seperti yang Doktif jelaskan di salah satu akunnya juga di sini terlihat dengan jelas ya. Ini adalah Athena cabang Makassar. Sebelum pintu masuk konsultasi ada yang namanya nomor PTSP, itu adalah surat izin praktek. Jadi di sini dijelaskan sebelum kita masuk itu ada yang namanya surat izin praktek SIP, dan semua dokter wajib untuk punya itu dan dipasang di klinik. Itu adalah aturan dari dinas kesehatan, bukan aturan dari Doktif atau aturan dari mana pun, aturan dari dinas kesehatan ya. Dan pada saat Doktif ke Athena cabang Palembang, tidak satupun Doktif melihat SIP dari saudara Richard ada di situ. Dan pada saat Doktif tanyakan ke dokter yang jaga di situ pun dokternya tidak menjawab. Ya, karena Doktif juga ketakutan dokter yang di situ. Tapi semua saksi, semua video ada, bahkan Doktif punya 3 foto surat izin prakteknya. Jadi punya semua. Tidak ada satupun atas nama Richard. Disitulah Doktif katakan Richard tidak memiliki surat izin praktek di Palembang. Kenapa? Karena tidak kamu pasang. Kamu tidak menjalani sesuai prosedur. Sementara kamu melakukan tindakan di Athena cabang Palembang. Begitu. Oke guys, sampai sini cukup paham ya. Ya, mungkin ada pertanyaan nggak dari Dok, kalian? kan akunnya Doktif mau disita. Betul. Udah kebayang belum apa kerugiannya dan kira-kira seberapa besar? Doktif yakin rezeki itu Allah yang atur. Ya, jadi seorang DRL tidak akan bisa menghambat rezekinya Doktif. Ya, jadi Doktif sama sekali tidak takut, gentar atau khawatir rezeki Doktif akan hilang. Tidak ada. Bahkan dengan kejadian ini, masyarakat akan lebih cerdas, lebih tahu siapakah DRL ini, siapakah dibalik dia, gitu ya. Kenapa kasus yang sebenarnya sudah jelas banget, gitu, bisa naik ke sidik dan sebagainya. Nah ini yang masyarakat harus kawal. Apakah benar seorang DRL ini kebal hukum? Apakah benar seorang DRL bisa menginjak masyarakat kecil, gitu, seperti yang sudah dia lakukan ke Pak Afrizal, mantan asistennya tersebut, gitu ya. Mungkin disitanya sampai kapan, Dok? Kenapa? Kemungkinan disitanya sampai kapan? Ada nggak tindakan hukum yang akan kita lakukan? Tentunya ada sarana atau mekanisme hukum yang disediakan. Dalam hal ini misalnya pra peradilan. Tapi tentu akan kami kaji, kami pelajari semua. Karena kan kami mau melihatnya seperti ini. Akun dokter detektif ini sebenarnya secara personal, secara pribadi nggak ada masalah bagi dokter detektif. Tapi kan ini menjadi sarana ya, menjadi sarana edukasi yang dilakukan atau digeluti oleh dokter detektif selama ini, sehingga ya edukasi yang seharusnya giat dilaksanakan kepada masyarakat jadi terkendala. Nah, atas dasar itu kita upayakan nanti bagaimana, apakah ada memang misalnya penyimpangan atau dugaan-dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan, misalnya dugaan-dugaan seperti itu. Jika ada, kita akan lakukan prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan hukum seperti itu. Ada lagi yang juga tadi siang Dokter dengarkan. Jadi mereka ini, ntar ya guys ya, coba Dokter pengen kalian bisa mendengarkan. Ini sepertinya mereka emang sudah bersatu. Aduh, biar aja mereka itu memproses, ya mudah-mudahan ya saudara Doktif ini tempat apa sadar, dan kemudian ya ada keluar ditahan, apakah di Jakarta atau di Medan. Dengar ya, ditahan Jakarta Selatan atau Medan. Jadi Polres Medan itu sekarang memanggil dan kemudian ditahan. Supaya apa? Kalau ditahan kan diam-diam nih. Apa? Mesos kan ini tenang. Seperti itu. Metos tenang. Kalian dengarkan, ini mereka bersatu nih, geng tikus apa gimana? Saya tuh nggak tahu. Oke. Ini maksudnya apa? Kok tahu dia? Apa sadar dan kemudian ya ada keluar Dia tahu apa yang akan terjadi hari ini. Medan. Saya mau pulang besok. Polres Medan menjadi Polres Medan itu sekarang memanggil dan kemudian ditahan. Supaya apa? Kalau ditahan kan diam-diam nih. Apa? Mesos kan ini tenang. Seperti itu. Oke, ditahan ya, denger ya. Oke, silakan. Biar aja Ditahan. Tentang pernyataan dia, Anus ini.
Iya, itu ibaratnya apa ya? Saya berpikir itu hebat banget ya. Pulang dari sini ke Medan ketemu Polrestabes minta dia tahan gitu. Ibaratnya ya. Siapa Anus sebenarnya? Anda siapa? Anda bisa mengatur-ngatur penyidik, bisa menyuruh penyidik untuk menahan Doktif. Anda siapa Anus? Itu yang ingin Doktif tanyakan kepada Anda, ya. Dan mungkin Bang Caca ada tambahan lagi? Kalau saya juga baru mendengar ini soal ini. Jadi saya minta kita sesama advokat lah gitu, sesama rekan. Sebutannya sekarang alpukat ya, dia bilang kita bukan alpukat. Jadi sesama rekan, sesama profesi. Jadi jangan membuat satu statement yang melebihi kewenangannya. Kewenangan menahan itu ada di pihak para penyidik kepolisian. Jadi jangan sekalipun memberi tekanan atau intimidasi. Oh, Doktif ini harus ditahan. Oh, harus begini. Itu tidak bisa. Anda mempunyai kuasa apa atas perintah itu kepada para penyidik ini? Ini jujur saya nggak habis pikir sih sebenarnya. Marwah kita sebagai advokat itu untuk melindungi, memberi klarifikasi atas dugaan tindak pidana apa yang dilakukan oleh para klien kita, bukan meminta untuk menjudge orang untuk ditahan. Itu udah pasti nggak benar. Itu menurut saya pribadi ya. Tapi saya nggak tahu kalau menurut beliau. Gitu aja sih. Itu aja sih Bu. Udah nggak make sense sih sebenarnya. Kapan Dok akunnya ditahan gitu? Insya Allah nanti malam. Malam langsung. Iya, insya Allah nanti malam. Jadi buat kalian tetap ingin melihat review yang Doktif lakukan, Doktif akan berhenti. Satu akun ditutup akan tumbuh 2, 3, 5 akun yang lain. Bahkan mungkin teman-teman yang lain akan lebih semangat lagi untuk mengungkapkan ini. Karena sekali lagi Doktif ulangi, Doktif tidak akan berhenti bicara. Selama itu fakta, data, jujur, Doktif akan terus bicara. Ya seperti yang dibilang tadi, mungkin akan ada upaya praktik dan lain sebagainya, ya tunggu aja. Yang jelas kita melawan upaya-upaya pembungkaman terhadap upaya kita melakukan menyuarakan kebenaran dan keselamatan konsumen. Dok, berarti untuk hari ini pemeriksaan terkait hanya penyitaan akun aja atau Ada penambahan keterangan. Penambahan keterangan bahwa memang Dinas Kesehatan itu memang menyuruh surat izin praktek harus dipajang, harus dipasang di situ. Itu ada prosedur yang diduga dilewatkan oleh penyidik. Ada apa sebenarnya? Ada apa yang Doktif tanyakan? Kalau misalnya kasus yang dinaikkan adalah karena Doktif menyampaikan hoax, pencemaran nama baik, karena Doktif mengatakan Richard tidak memiliki SIP di Palembang, kenapa tidak dia pasang itu di Palembang? Saksinya pun ada, videonya pun ada, cuma tidak Doktif expose. Gitu. Ada apa ini? Nah, nanti biar masyarakat dia akan menilai seperti itu. Seperti apa Doktif bilang manipulatifnya DRL ini? Dok, tapi belakangnya juga kayaknya dokter Berapa pertanyaan Dok tadi? Iya. Berapa pertanyaan? 3 ya kurang lebih kan ada tambahan itu saya. saudara? Dok, tapi belakangnya juga dokter kayaknya kurang agak mengurangi. Enggak, tetap aja itu kencang, nggak ada masalah. Tetap aja nanti kencang nggak ada. Jangan ngadi-ngadi deh. Nggak ada, Doktif tetap strike, tetap berapa mau kecepatannya berapa? 100, 120 stabil di situ dari dulu ya. Nggak ada, Doktif sama sekali nggak ada. Dokter belum mau klarifikasi tentang status gelar dokternya tuh. Seperti apa sih Dok nih? Belum ada update lagi nih. Maksudnya status Gelar status dokter kan sempat diragukan sama netizen dan sama pihak kan bisa sana. dicek di ID, ada dokter ada. Kan jelas namanya dokter ada. Dokter punya klinik kecantikan nggak mungkin lah. Itu semua udah pada tahu. Bahkan udah tahu kan DS kan mengakui juga Anus kan DS, berarti kan dia mengakui bahwa dokter kan dokter. Itu nggak perlu dipertanyakan lagi, dokter. Dengan ilmu yang dokter bilang bukan galaktomisnya salicylate, itu nggak ada ya Reza Gladys, ya nggak ada. Jadi kamu lebih baik belajar. Begitu juga, jadi dokter sarankan antara lawyernya sama kliennya ini sama-sama belajar deh, sesuai dengan profesinya masing-masing ya. Untuk Anus belajar di hukum, ya. Untuk Reza Gladys belajar di ilmu formulasi. Kalau memang kamu jualan skincare yang benar, gitu. Karena pasti akan dokter singgung terus selama kamu berjualan yang nggak benar, gitu. Ya. Oke ya. Untuk penyitaan akun sendiri sampai kapan kemungkinan? Oh, itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya. Kalau sesuai dengan ketentuan hukum itu sampai adanya putusan. Tapi kalau ada upaya-upaya misalnya pra peradilan kemudian dikabulkan, itu sudah sampai di situ rasanya. Terus sebelah sana juga sempat ngomong katanya isu dokter nggak lulus seperti apa Dok? Mungkin ya. Nggak bisa punya sarjana praktek ya. Gimana menanggapinya Yang Dok? ngomong itu siapa? Tanyakan aja langsung ke Tanyakan orang yang sama dia. ngomong. Mungkin nggak Apa surat izin. dasarnya? Nah itu
Mungkin nggak surat izin praktek keluar tapi nggak lulus jadi dokter. It doesn't make sense. Jadi bener-bener ya dokter itu, aduh udah deh kalau bujur-bujur memang SDM-nya tiarap semua, jadi dokter maklum. Ya. Jadi kalian juga kalau ngasih pertanyaan dipikir dulu ya, jangan berdasarkan orderan ya, jangan. Ya jurnalis tetap harus netral. Ya, jadi tetap berpikir dulu, ini masuk akal nggak? Kok bisa ya surat izin praktek tapi nggak lulus jadi dokter? Kan nggak mungkin. Kok bisa ya nggak lulus jadi dokter 17 tahun berkutat di bidang formulasi skincare? Nggak mungkin banget. Gitu ya. Menuntut hal itu nggak sih dok, kan itu kayak pencemaran nama baik lah. Pelakunya siapa? Dia tuh malah baru tuh. Nggak tahu siapa. Gitu ya. Oke? Oke, thank you ya. Terima kasih, dokter. Nanti jangan lupa pokoknya kalau akun doktifnya berhenti, akun dokter detektif Hero follow aja. Sama aja. Oke. Ya? Terima kasih dokter. Thank you.